Yang saya bingung, saya pernah dengar, ciri-ciri wali ini, duit sudah tidak tercium lagi wanginya. Transaksi di dunia ini tidak lagi memerlukan uang. Intinya orang ini tidak terlihat kaya. Wali itu identik dengan miskin, tapi dia tidak pernah kekurangan apapun. Mohon penjelasan, Ibu ya. Itu masih pandangan awam, Bang Dik. Ini yang awam dulu, Bu ya. Masih awam itu. Karena pandangan kita, wali itu harus perfect. Yang perfect cuma Rasul. Rasul pun masih menikah, masih membutuhkan dinar. Dan wali pernah maksiat. Wali bahkan itu salah satu sisi manusiawinya. Kalau Nabi dan Rasul tidak pernah maksiat. Wali itu maksiatnya, jangan dihitung maksiat zahir aja. Satu nafas dia lupa mengenang Allah, mengingat Allah, itu bagi dia sudah maksiat besar. Bagi kita, maksiat itu harus maling dulu, harus selingkuh dulu, itu versi kita. Apakah itu mungkin saja? Kan dia bukan seorang malaikat, bukan seorang nabi. Jadi mungkin nggak seorang wali bermaksiat? Sangat mungkin, kan dia bukan nabi. Jadi tolong diluruskan bahwa wali dan kita dalam hal taat maksiat sama. Yang beda cuma satu, kedekatan ma'rifatullah kepada Allah. Hanya itu yang bedakan, nggak lebih. Nggak lebih, Bang Dik. Tapi itu spesial nggak? Dekat kepada Allah itu spesial sekali. Jadi jangan dibayangkan wali itu mesti nggak cinta duit. Dia bergelimang dengan duit, tapi dia nggak cinta duit. Dia mungkin banyak istri, tapi dia tidak terikat oleh istri itu. Itulah Nabi. Nabi istrinya banyak. Nabi Sulaiman istrinya 400. Lalu pelayannya 600. Wow. Dan itu tertulis dalam Bible, Perjanjian Lama, tertulis dalam Al-Quran, di dalam hadis ya. Dalam Al-Quran tidak disebutkan, hanya Nabi Daud ayahandanya 100 istri, 99 mau nambah 100 ditegur oleh Allah. Kalau Nabi Sulaiman sama Nabi Muhammad kuatan mana, Bang Dik? Ya harusnya Nabi Sulaiman. Tapi nggak ada apa-apanya Nabi Muhammad. Lebih kuat Nabi Muhammad. Seharusnya Nabi Muhammad boleh menikah seperti banyaknya jumlah. Tapi dibatasi. Beliau mendiskon dirinya karena umurnya pendek. Tugasnya banyak. Istrinya cuma 11. 13 cerai 2. Kemudian waktu meninggal cuma sisa 9. Ya, ini pengertian cerai kan kepotong nih. Dia cerai apa mengundurkan diri? Ya, dua-duanya. Ya cerai begitu. Karena biasa, para istri pun berkonspirasi di zaman Nabi. Jadi sangat biasa, mungkin dia bekerja, bahkan mungkin dia tidak menikah. Ini nggak ada urusannya dengan dia menikah satu orang, banyak. Nggak ada urusan. Nggak ada urusannya. Itu urusannya antara sir kolbunya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pencirian wali jangan terjebak lagi dengan pencirian zahir. Tidak sama sekali. Tidak. Nggak ada urusan dengan itu. Urusannya adalah ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Bang baru istri berapa nih? Sudah galau, gimana mau jadi wali kan? Yang bilang galau kan Buya. Loh, aslinya tenang ya. Aslinya mungkin Buya pingin kayak Dik doang. Tapi galau. Iya, bukan galau. Tolong yang ini diedit ya. Allahumma sholli ala. Lalu ada satu kitab, Bang Dik. Ini hadiah dari Imam ahli hadis, namanya Al-Hakim At-Tirmizi. Beliau difitnah di zamannya. Beliau ini lahir di awal abad kedua, sekitar 204 Hijriah. Ini diperdebatkan ya. Tahun lahirnya diperdebatkan, tapi tahun wafatnya hampir disepakati 320 Hijriah. Judul kitabnya Khatmul Auliya. Gitu ya. Beliau punya kitab hadis Nawadirul Usul, teman-teman Rumi ketika sohbah ada satu kitab yang dikaji dengan Syekh Jibril ya. Apa menyebutnya kitabnya? Khatmul Auliya. Khatmul Auliya. Ya, khatam, penutup para wali. Jadi di situ banyak pelajaran tentang ciri-ciri. Metodologi ilmu kewalian diceritakan di sini dengan apik sekali. Wow. Jadi kenapa saya berani membicarakan ini? Tapi saya pasti nggak bisa baca di sini bahasa Arab semua. Tapi temenan sama yang bisa baca. Oh iya, siap. Di kitab inilah dijelaskan metodologis pencapaian para wali. Gimana cara orang jadi wali? Lalu ilmu apa saja yang dimiliki para wali. Lalu nanti puncaknya adalah pemimpin para wali itu. Yang kita sebut dengan Al-Ghaus, Khatmul Auliya. Ini sering difitnah. Jadi beliau difitnah oleh orang-orang yang tidak mengerti bab wala ya. Apa? Beliau dituduh meyakini dirinya sebagai khatam, penutup para wali, dan tidak ada wali setelahnya. Jadi dituduh begitu. Hal yang sama dituduhkan kembali kepada Imam Ibn Arabi, yang beliau mengatakan, akulah khatmul awliya, khatam, penutup. Ya. Ternyata makna khatam bukanlah penutup, tapi maksudnya puncak. Puncak wali di zamannya.
Oh, jadi setiap zaman tuh memiliki puncak-puncak kewalian. Puncak-puncak kewalian. Maka wali-wali yang disebut al-ghaus, ya, yang mereka idza aqsama 'ala Allah abarahullah. Jika dia bersumpah berdoa, Allah kabulkan doa-doanya. Itulah wali-wali al-ghaus. Ini diceritakan metodologi. Ya, itu sedikit lah. Ada 2 halaman saya lihat di situ yang mencirikan. Ini biar teman-teman udah nggak gelisah lagi yang mencari tentang Imam Mahdi ya. Karena jelas banget ada 7 dan 4 ciri-cirinya itu tadi. Ya, itu penting sekali, Bu ya. Ini jauh-jauh hari sebelum kita bahas Mahdi loh ya. Ya. Jadi kalau mau tahu wali sekarang, nanti Imam Mahdi nanti, Bang. Ini ada 7 pencirian yang zahir. Nah, ini penting ini teman-teman. Ada 4 pencirian batin. Nah, ini sebenarnya sudah kita kaji di beberapa majelis ya. Yang pertama, memandangnya membuat kita terkoneksi kepada Allah. Wow. Yang kedua, mereka punya sultanul haq. Jelasin. Sultan kekuasaan al-haq yang hak. Artinya dia punya akses khusus kepada Allah. Tembus. Ya, punya energi yang besar yang Allah titipkan ke dalam kalbunya. Insyaallah. Ibarat orang punya kartu khusus kepada Allah. Ya. Kemudian ini di halaman 184 cetakan Al-Maktabah As-Saqafiyah Diniyah ya. Kemudian yang berikutnya punya firasat yang tajam. Firasat yang tajam. Ini siapa aja yang punya ini biasanya dia wali. Insting ya. Dia Ya. bisa melihat di balik. Ini di atas insting. Karena insting ini masih binatang pun punya. Kalau menembus dinding ini menembus waktu ya. Lebih dari itu. Lebih dari itu. Ya. Masya Allah. Lalu ada ilham. Ya. Ilham. Ada kemudian penjagaan dari Allah. Penjagaan Allah dari jaga mereka. Salah satu cara Allah menjaga mereka, Allah simpan mereka. Karena Makanya sesuatu wali harus disembunyikan. harus disembunyikan. Tapi ada beberapa wali yang dimasyhurkan. Itu pun dijaga dengan perangkat-perangkat keilmuan kah atau perangkat-perangkat yang lain, materi kah, pasukan. Ini wali masyhur. Ya? Wali masyhur. Kalau wali yang tidak masyhur seperti tadi. Dan mereka dijaga, kenapa? Karena mereka ada tugas. Ada wali yang bertugas sebagai pengemban keilmuan. Maka mereka kutubul irfan. Ada wali yang mengemban rahasia-rahasia pengamanan. Pengamanan alam semesta. Maka dia menjadi disisipkan kepada para pemimpin. Tugas-tugas wali ya. Ada yang kepada para militer. Ada yang kepada para pedagang. Jadi jangan-jangan di antara pedagang, pengusaha-pengusaha hebat itu ada 1-2 di antara mereka yang wali. Wah, luar biasa. Jadi jangan dikira, ya saya sedih ketika ulama wafat. Tapi jangan sedih-sedih amat. Kan Allah maha hebat. Allah sembunyikan, sisipkan di mana-mana. Dan itu akan berganti. Jika malaikat dengan mudah Allah ganti asar subuh. Bagi saya, wali itu Allah ganti semudah itu. Ya, sekedip mata oleh Allah SWT. Lalu yang ke-6, iltifaqul alsina bisana alaihim. Para wali-wali yang lain, orang-orang soleh, sepakat bahwa dia ini memiliki ilmu kewalian. Ini yang zahir. Ilmu? Mempunyai ilmu kewalian. Illa man ibtuliya bihasadim. Kecuali orang yang diuji dengan hasad. Masa situ wali? Gitu. Ya. Dan yang ke-7 ini paling penting. Allah beri karomah. Doanya mustajab. Yes. Tapi itu nomor 7 loh, Bang. 7 ya. Nomor 7 ini saya bagi lagi. Ada karomah yang zahir, ada karomah yang batin. Maka yang batinnya disebutkan dalam ujung kitab Muhadatsatul Khidr. Bisa berkomunikasi dengan gurunya para nabi. Selain Nabi Muhammad, itu berguru ke Nabi Khidr. Itulah gurunya para wali ntar. Di bab itu saya ingin bertanya, Bu ya. Kalau wali-wali punya kelebihan karomah, kan tugasnya dia menyelamatkan bumi yang hancur ini, seperti mendoakan agar pandemi ini cepat selesai, atau Palestina dengan Israel segera selesai. Ini kemana mereka ini, Bu ya? Itu baru tadi yang zahir ya. Terus doanya dikemanain? Wali itu saya gantilah istilahnya, orang yang kenal Allah. Orang yang kenal Allah. Kalau Allah dikenali mereka, berarti mereka kenal nggak dengan kehendak Allah? Mereka tahu nggak, ini Allah lagi punya skenario apa? Oh, yes. Karena mereka kenal Allah lagi maunya apa, sedang merencanakan apa. Ketika orang-orang di dunia ini sedang bermakar kepada manusia yang lain, Allah kan juga punya rencana lain. Dan dia menyebut dirinya khairul makirin, sebaik-baik yang merencanakan sesuatu. Maka seorang wali faham. Inilah yang diajarkan Nabi Yuna Khidir kepada Nabi Yuna Musa. Apa kata Nabi Yuna Khidir? Hei Musa, kamu tidak akan sanggup bersamaku. Ya, dia nggak akan sanggup. Kata Nabi Musa, oh insya Allah sanggup. Jalanlah mereka. Terjadilah lakon pertama, action pertama, peran pertama. Anak kecil dibunuh. Dalam hukum Nabi Musa, membunuh anak dibunuh balik. Kisos namanya. Tapi berlaku nggak dengan Nabi Khidir? Nggak berlaku. Ketika Nabi Musa hilang kesabarannya, maka Nabi Khidir mengatakan, apa kataku, kamu tidak sanggup. Nah, berarti saat itu, siapa yang faham kehendak Allah? Nabi Musa faham hukum Allah, tapi Nabi Khidir paham kehendak Allah.
Nah, ini dua ma'rifat yang berbeda. Yes. Maka orang yang disebut wali, dia paham kehendak Allah. Karena dia tahu kehendak Allah, dia tidak berani minta supaya pandemi diangkat hari ini, saat ini. Buya, saya jadi keinget Buya dengan doa Buya tadi barusan. Sahabat Rumi Cafe, saya ini pernah melihat ada orang dengan jubahnya yang luar biasa, keislamannya terlihat nyata secara johir. Saya pikir ini salah satu kekasih Allah ini. Tapi begitu dia berdoa, saya nggak jadilah menganggap dia seorang wali yang spesial. Karena doanya begini, ya Allah, angkatlah pandemi ini ya Allah. Setahu saya, emang pandemi diturunkan oleh Allah, kenapa nyuruh Allah ngangkat pandemi kan gitu ya. Jadi gimana Bu ya? Ini sindiran Imam Abul Hasan Syadzili. Beliau hidup di abad ke-7 Hijriah. Menitipkan sebuah doa yang perlu dibaca oleh orang akhir zaman. Doa ini terhimpun dalam hizib namanya Hizbul Bar. Ini oleh-oleh kita di sore ini, ya, malam ini. Apa kata beliau dalam doanya? Ya Rob, celakalah orang yang percaya kepada Engkau, dan celakalah dia, dan celakalah dia. Dia percaya, tapi dia tidak meridhoi kehendak-Mu. Berarti kebalikannya apa? Beruntunglah orang yang percaya kepada Engkau, lalu dia meridhoi kehendak-kehendak Engkau. Nah, ini titipan dari beliau. Kita, Bang Dik, percaya Allah nggak? Percaya. Allah sekarang menghendaki, mengizinkan ada orang berkonspirasi kah namanya, menyebarkan, saya nggak mau tahu itu urusannya apa. Masalah. Yang penting sekarang pandemi berkembang. Ya kalau kita emang harus kemana-mana harus pakai vaksin, vaksin aja. Iya. Konspirasi, emang udah begitu. Kita begitu. secara zahir nggak bisa menang, tapi batin kita jangan pernah kalah. Ya, walaupun di antara kita nanti ada yang terkena hadiah virus, Bang Dik misalnya meriang gitu ya, jangan pernah was-was. Atau, oh, begini toh rasanya. Ya, Iya. Allah kayaknya lagi ngasih tahu nih, begini rasanya kena pandemi. Nggak usah putus asa, karena was-was saat orang kena pandemi itu lebih dahsyat daripada virus itu sendiri. Jadi, sederhananya, kemana mereka? Justru karena mereka tahu doa ini untuk nanti di akhir zaman. Ini sudah akhir zaman. Yes. Nanti lagi. Apa kata Nabi ini? Mereka mewarisi sikap kenabian. Inni khabba'tu da'wati. Hadis ini sahih. Aku menyimpan, mengundur doa-doaku. Yes. Beda dengan Nabi Nuh. Beliau wajar seorang 900 tahun lebih. Nabi Ibrahim. Ya, wajar. Mereka sudah mengalami hiruk pikuk pancaroba yang luar biasa. Kita kan baru beberapa tahun ini. Nabi Nuh wajar, maka jangan pernah meremehkan Nabi Nuh. Karena beliau mendoakan, hancurkan mereka ya Allah. Karena kalau melahirkan anak pasti kufur semua. Saya memahami secara manusiawi, ini wajar karena beliau sudah 900-an tahun berdakwah. Ini baru 2 tahun kena pandemi, sudah nggak sabar minta. Masih ingat Nabi Ayub? Istrinya ketika mengatakan, wahai suamiku, kamu kan Nabi. Kenapa nggak minta kepada Allah supaya semuanya hilang? 7 tahun, Bang. Itu istrinya yang tadi bertahan. Istrinya yang pertama dan paling bertahan ketika yang lain bubar. Istrinya kan banyak. Dia kan seorang pengusaha. Bubar semua, sisalah yang satu yang setia. Ketika dia mau cari makan satu bongkar roti, harus menjual rambutnya. Itu dimarahi tapi tidak diusir. Tapi ketika dia mengatakan, wahai Ayub, bukankah engkau seorang Nabi Allah? Mintalah. Jadi seorang istri itu ada kesabaran. Tapi istri ini kan wali juga. Ada kesabarannya, Bang Dik. Akhirnya beliau mengatakan, kamu pergilah. Karena hukumnya Nabi Ayub itu adalah hukum bab kesabaran. Siapa yang tidak sabar di luar barisan. Wow. Ini pelajaran Ayub, pelajaran bab sabar. Berat sekali. Itu nama Allah yang ke-99, berarti yang paling terakhir. Paling terakhir. Teman-teman, ini kita harus koreksi lagi ya, bahwa memang harusnya kita berdoa, ya Allah, atas pandemi ini yang kau turunkan, kuatkanlah kita semuanya bisa menerima ini semua. Berikan keridhaan. Berikan keridhaan dan lain-lain. Masya Allah, sabar dan syukur memang nanti akan kolaborasi melahirkan keikhlasan, dan dengan mudah kita bisa menjalani dengan ini ya. Nah, terakhir itu Bang Dik. Sepakat nggak kalau orang yang menyebarkan virus ini zalim? Sepakat? Ya kalau, iya. Zalim nggak? Iya. Mungkin nggak virus berkembang sendiri? Nggak mungkin. Tidak. Pasti ada seseorang di luar virus itu yang menyebarkan ini. Yes. Itu udah pasti. Tanya semua ahli kimia, orang-orang lab. Mungkin dia dibiayai, atau dia sendiri yang kita nggak tahu. Wallahu alam. Kita nggak mau menakar-nakar, menerka-nerka yang kita tidak tahu. Tapi yang pasti, kaedahnya seperti itu. Lalu kalau begitu bagaimana? Kita mengutuk mereka? Nggak usah. Mereka makar, Allah lebih makar. Ketika kezoliman mereka menyebar, maka ini antara rasa harap dengan rasa takut itu muncul, bergabung al-khauf dan roja. Apa kata Nabi? Ini kabar gembira, Bang Dik. Sekaligus kabar buruk. Idza muliat al-ardu jawra. Jika bumi sudah dipenuhi dengan kezoliman, maka saya tanya, ini zolim bukan?
Zolim berlapis zolim. Ketika ada vaksin, kemudian jadi bisnis, ada yang bermain, kita melihat beritanya. Kita bukan main hoax. Ya, kita mendengar berita, ada yang nyuntikin tadi tidak benar. Wallahu alam, kita nggak tahu. Saya bukan orang-orang yang punya otoritas di sana, tapi miris dengan berita ini. Miris, tapi dalam batin hati berkata, apakah ini yang Nabi katakan? Ketika bumi sudah berkembang semua kezaliman. Adakah sekarang negara yang tidak dimasuki oleh pandemi namanya corona ini? Nggak ada. Semua masuk. COVID ini masuk semua. Maka kabar gembiranya, jika semua sudah muncul, Allah akan bangkitkan seorang juru selamat. Ini yang ditunggu-tunggu semua orang beragama. Insya Allah di lain waktu kita akan membahas. Masya Allah. Siapakah dia? Man huwa? Terakhir, Buya, kepada seorang wali, haruskah kita mencarinya saat kita berjumpa dengannya? Apa yang harus kita lakukan? Karena tadi Buya mengatakan dia tidak jauh dari kita. Dia berada di tengah-tengah masyarakat. Betul. Jika rezeki kita cari, rezeki yang zahir, kenapa rezeki yang batin kita nggak cari? Dan hadisnya jelas, man salaka thariqan, siapa yang menjadi salik, menempuh jalan, yaltamisu bihi ilman, yang dia mencari dalam perjalanannya ilmu. Ilmu itu salah satu aksesorisnya Allah. Maka wali-wali ini adalah aksesorisnya Allah Subhanahu wa taala yang harus kita cari manik-maniknya, mutiara-mutiaranya dari mereka. Maka Allah akan mudahkan jalannya ke sana, ke surga. Surga apa? Jannatul Ma'arif. Surga ma'rifat. Itulah surga di bumi. Surga di sana itu surga yang zahir. Surga yang sekarang surga ma'rifatullah, surga zikrullah. Maka Nabi menyebut taman-taman yang menyebut nama Allah dengan surga, taman-taman surga. Wajib kita cari. Mungkin dalam pencarian ini kita akan nyerempet ke aliran ini, aliran itu wajar, torikot ini, torikot itu, nggak ada masalah. Teruskan perjalanan, jangan berhenti. Ragukan semua gerakan yang kita temui. Benarkah ini? Jika benar, buktinya apa? Jangan terlalu cepat untuk menyimpulkan. Maka Allah nanti akan ambil kita dari murid jadi murad. Orang yang berkehendak jadi orang yang dikehendaki. Orang yang mencari menjadi orang yang diundang. Semoga nanti inilah masanya. Amin.